Halo, selamat kembali lagi di Prakersa Academy, teman-teman. Kali ini kita akan membahas terkait nomenklatur, di mana seringkali orang-orang nggak paham terkait pendataan epaksi untuk nomenklatur, sehingga terjadi kebingungan ataupun tidak kesesuaian terhadap data. Sehingga saya ini sebagai topik yang menarik untuk kita bahas. Yang pertama kita lihat di sini ya, teman-teman. Ini ada nomenklatur, dia SS, di sini ujungnya juga SS. Dari segi nama aja sudah kelihatan ya, teman-teman. Nama nggak ada keterangan yang jelas, kemudian nomenklaturnya juga tidak jelas. Kemudian ini keterangannya oke, saluran arisan musi ya. Kemudian disingkatnya juga kurang pas, karena di sini 2, di sini 4. Tidak sesuai. Mungkin bisa disesuaikan dengan kodenya, ataupun sudah ada ketentuan baku sendiri dari pihak kabupaten atau Pemda ataupun provinsi yang menyatakan nomenklatur ini sudah tetap dan ini adalah saluran besar misal, nah itu tidak masalah. Tapi karena ini kondisinya pembuatan baru dan belum tahu untuk nomenklatur, mari kita bahas ya, teman-teman. Oke, ini kondisinya salah ya. Walaupun teman-teman nanti salah, ini belum juga ada bangunannya. Semakin bingung nanti kalau ada bangunannya. Kita akan membuka di AutoCAD. Hanya perumpamaan. Pertama kita bahas irigasi rawa terlebih dahulu ya. Oke, saya buat di sini. Ini intake-nya sungai. Oops. Nah, ini untuk pertama. Buat dulu salurannya, sungainya atau intake masuknya. Ini bisa masuknya ke trase atau seperti sungai ya, teman-teman, sudetan sungai itu juga bisa. Beda soalnya karena tiap irigasi rawa itu biasanya punya karakteristik masing-masing. Oke, trase. Nanti di sini akan muncul bangunan pangkal ya. Bangunan pangkal dulu. Bangunan pangkal. Apa yang kita harus berikan nama? Semisal kita di nama dirnya kita gunakan nama dir ya, teman-teman. Kita ambil contoh yang tadi arisan musi. Jadi nanti untuk nama bangunannya itu kita gunakan pangkal saluran arisan musi 1. Kemudian bagaimana membuat nomenklaturnya? Kita singkat aja, teman-teman. PS AM arisan musi 1. Seperti ini bisa.
Atau juga ada opsi lain, ini bangunan AM1, seperti ini juga boleh. Ada juga yang seperti ini teman-teman. Sebentar, ini seperti ini. Kemudian kita memberikan nama saluran. Anggaplah ini saluran primer arisan musik. Ini jadi SPAM1. Kemudian untuk ujungnya di sini nanti akan ada ujung saluran. Ujung saluran arisan musik. Nah, ini US. Ini bisa seperti ini juga nggak masalah. Kalau untuk pembeda biasanya saya ini 1 dan 2. Biar enak ketika kita membedakan hulu dan hilir itu enak, walaupun kadang air bisa masuk di dua-duanya. Seperti ini teman-teman. Atau bisa juga ini 1A 1B untuk membedakan masuk dan keluar, biar dia tetap satu sistem yang sama, 1A 1B seperti ini boleh. Ini kemudian kita buat percabangannya. Misal di sini ada saluran lagi, tinggal ganti aja nih arisan yang satunya diganti 2. Begitupun juga kode yang di bawah. Kode di bawah ini diganti. Seperti ini. Atau ada lagi, boleh tambahkan lagi. Ya, akan 3. Ya, oh iya, kita jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman, gratis teman-teman. Sama join di grup WhatsApp kita, ada linknya di bawah. Nanti kita ada sharing-sharing materi atau tanya jawab, dipersilakan. Oke, ini sudah ketiga. Bagaimana kalau ada saluran sekunder? Kita buat saluran sekunder ya. Saluran sekunder, misal di sini. Warnanya beda. Ini ya, apa-apa. Saluran. Oke, pasti ada teman-teman yang bingung seperti ini nih, bagaimana ya ini kita saluran sekunder tetapi memberikan kodenya berbeda, gimana? Kita berikan aja kode yang berbeda. Misal di sini kita tambahkan seperti ini. Saluran sekunder ini ganti SS ya. Saluran sekundernya ini jangan lupa ditambahkan. Ini PSS gini juga boleh.
Ini BS gini juga boleh. Tambahkan sekunder. SS gini boleh, ini BS ini boleh. Oke, seperti ini. Kok dari satu lagi boleh, silakan. Ataupun mau melanjutkan kode yang tadinya dari atas sudah 3, sini 4, tanpa menambahkan sekunder juga tidak masalah. Hanya mempermudah saja kita untuk memahami aja teman-teman. Jadi tujuannya itu ketika nanti kita mengidentifikasi itu kodenya sudah berbeda. Jadinya kode yang pangkal saluran pertama dan kedua itu kita bisa membedakan untuk di identifikasi bangunannya, seperti di depan sini. Nah, sini depan sini ini udah oke, tapi ini salah ini teman-teman, dia malah di 1, ini juga di 1, berarti ada yang salah. Antara ini juga bisa diganti nantinya. Nah, di situ biar kita kodenya seragam dan sama, sehingga nanti kita menyampaikan ke orang awam pun juga tidak bingung. Ini kodenya masih sama, belum diganti ini teman-teman. Saya kasih contoh. Ini masih SSSP. Nah, ini kalau kondisinya seperti itu akan menjadi seperti ini. Ini SSSP ya. Kalau asal-asalan mengisi, orang nggak akan tahu apa yang sedang kita kerjakan. Ketika ada orang yang ditanyakan, Pak, itu saluran yang SS? Nah, SS yang mana? Kan orang pada bertanya-tanya tuh. SS, orang pemuda ditanya, SS, SS ada banyak ternyata. Nggak masuk akal kan, nggak ada orang yang akan paham kalau kondisinya seperti ini. Jadi sebaiknya untuk nomenklatur itu kita bedakan dari segi nama, kode itu berbeda, sehingga kita menginformasikannya tuh mudah dipahami, dia dalam satu struktur, satu jaringan itu bisa dipahami. Kalau ditanya semisal apakah ada bakunya, tidak ada untuk nomenklatur. Setahu saya nggak ada untuk nomenklatur, karena nomenklatur itu kode unik setiap kabupaten. Tiap kabupaten itu punya kode unik sendiri-sendiri atau penamaan sendiri-sendiri, itu tidak masalah. Apakah sistem seperti ini boleh digunakan? Saya menyarankan seperti ini. Tetapi kalau semisal ada yang lebih unik dan mau digunakan, itu pun juga tidak masalah. Semisal ya, kita coba di sini. Kita coba sini. Ini nama wilayah ya, kita kasih nama wilayah. Misalnya di sini Tawas. Wilayahnya namanya Tawas. Ini kodenya Tawas 1. Seperti ini pun juga nggak masalah. Saluran primer Tawas. SPT gini. Terus kemudian ujung salurannya Tawas 1. Tawas, atau kode gini aja,
T. Terus di sini berbeda lagi. Sini dengan kode bukit. Nomenklaturnya B. Ini saluran primer bukit. SPB. Kemudian di sini ujungnya bukit juga. Ini B. Ini juga nggak masalah teman-teman. Kondisinya seperti ini pun juga nggak masalah. Asal mereka saling paham, antar OPD itu paham, antar OPD di SDA, pihak SDA-nya paham ataupun BWS-nya paham, kemudian dibuat skema juga memudahkan untuk dipahami. Seperti ini pun juga tidak masalah. Teman-teman. Ini hanya untuk sebagai pembeda aja, untuk mungkin teman-teman konsultan itu bisa menggunakan referensi seperti ini. Semisal tidak ada informasi apapun, kalaupun dari pihak Pemda mau mengubah pun juga tidak masalah menjadi yang lebih simpel seperti ini, tetapi harus unik, tidak boleh ada yang bertabrakan ataupun sama seperti itu teman-teman. Jadinya mudah dipahami, mudah disampaikan, tidak ada informasi yang ganda. Ini kan tidak ada yang ganda nih, kalaupun nanti ada saluran-saluran lainnya pun juga tidak masalah seperti itu. Mungkin itu, jangan lupa tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe teman-teman, gratis, free teman-teman. Oke. Oh iya, mau saluran tersier boleh saya buatkan. Saluran tersier. Sama paling teman-teman, ini cuma diganti tambahan ini STR, BTR, kita ganti saluran tersier, STR, nah seperti ini. Ini untuk tersier. Oke ya, clear ya. Ini untuk tersier. Itu pun juga sama dengan ini 1, 2, 3. Kalaupun semisal pengen dibedakan, Pak, saya mau membedakan antara tersier 1, 2, dan 3. Apakah dia tersier yang pertama, kedua, dan ketiga? Bagaimana caranya? Ini tinggal kita kasih kode aja teman-teman. Ini kan dia di primer ketiga ya, tinggal dikasih 3A. Ini juga boleh, ya kan? Ini nanti di opsional. Ini misalnya BTR, BTR 3.1 gini juga boleh. Ini pun juga sama teman-teman, tinggal ganti 3A. Berikutnya gimana? Ini 3B. Biar tahu posisi dia nomor keberapa itu juga nggak, seperti ini tidak masalah teman-teman. 3B.
juga diganti yang bawah ya, yang ujungnya ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini tuh tidak akan bertabrakan satu dengan yang lainnya, teman-teman. Coba aja. Kalaupun bisa bertabrakan, tinggal berikan kode yang unik lainnya aja mungkin. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah sangat berbeda dengan keseluruhannya. Bisa dilihat aja dari 1 sampai ke 3 pun kita tidak ada bertabrakan data yang sama. Inilah yang diharapkan dari epaksi atau pembuatan nomenklatur. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas terkait bangunannya ya. Pasti teman-teman akan bingung bangunannya bagaimana, nama nomenklatur bangunan. Buat bangunan di sini kita anggap di sini ada bangunannya. Di sini Nah, di sini kondisinya beda-beda. Ada yang bebas, membebaskan untuk pengkodeannya dia 1, 2, 3 bebas. Ada yang pengen spesifik. Contohnya, yang ini yang bebas. Ini yang spesifik terlebih dahulu ya. Misal ini bangunan AM 1A. Ini bangunan jembatan. Jembatan 1. Oke. Di sini ada jembatan 1. Ini ada jembatan 1. Ini nggak relate ya, kalau ini dengan ini sama nggak relate ya, harus ada dibedakannya ya. Ini contoh hanya yang di atas ini. Nanti kalaupun pengen menggunakan yang bawah, nanti bisa menggunakan kode yang lain akan tidak sama. Ini jembatan 1, kemudian kita selanjutnya. Ini B. Kemudian bangunan pintu. Nah, seperti ini. Walaupun dia dengan nama yang berbeda, jembatan 2, pintu 1C. Nah, ini seperti ini. Jadinya beda. Jadi kita komunikasinya juga enak. Tinggal kita bilang kode BAM 1A. Untuk satu wilayah mungkin akan paham, satu dinas SDA mungkin paham. Oh, kode ini 1A. Oh, berarti bangunan pertama ini. Ya kan? Kalau secara sistematis dia 1A, oh berarti dia pasti di saluran primer dan di bangunan pertama. Nanti tinggal dia mengurut aja dari pangkal, oh ketemu bangunan, oh berarti ini 1A. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita coba yang bebas. Kalau yang bebas itu lebih mudah lagi, teman-teman. Mana ya? Ini. Kalau yang bebas di sini. Ini tulis jembatan juga. Jembatan 1. Nah, ada juga yang seperti ini, teman-teman. Ini pintu 1. Ada yang juga seperti ini. Kemudian misal berbeda, ini dibuat sama juga nggak masalah, teman-teman. Tapi harus berikan keterangan tambahan. Contoh ketika menginformasikan ya, jembatan 1 di bukit, di saluran bukit. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi orang-orang tidak akan salah kaprah ketika menuju lokasinya ataupun akan melakukan rehab
Nah, jadinya jembatan 1 di Tawas, dia pasti menuju ke saluran Tawas, kemudian di bangunan pertama di jembatan yang 1. Kemudian atau di pintu yang mana? Pintu 1 atau nanti di sini ada pintu 2, 3. Nah, tergantung lokasinya di mana, salurannya mana. Seperti itu. Untuk memberikan nomenklatur bangunan. Oke, mungkin itu dulu. Jangan lupa bantu support teman-teman.